Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yeni Kembar Story. Untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, untuk hari ini saya akan sharing tentang memanfaatkan waktu ketika kita sedang menggunakan gadget HP, teman-teman. Jadi, sharing untuk hari ini saya terinspirasi dari salah satu teman putri kembar saya ketika di acara open house sekolahnya ya. Jadi teman putri kembar saya itu mewakili dari salah satu murid untuk berpidato di hadapan banyak orang ya. Jadi ketika saya perhatikan isi dari pidatonya itu tentang mendisiplinkan waktu ketika menggunakan gadget HP ya gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, HP itu memanglah sangat diperlukan untuk semua kalangan ya teman-teman, terutama kalangan anak muda, anak-anak, orang dewasa ya, untuk semua orang lah ya di dunia ini teman-teman, khususnya di Indonesia teman-teman, di negara kita gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita mendisiplinkan waktu ya teman-teman, antara kita melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga seperti saya gitu ya teman-teman, dengan membuka HP gitu ya teman-teman. Memang di dalam HP tuh benar-benar banyak informasi yang kita dapat ya teman-teman, mulai dari tontonan untuk memotivasi dalam hal positif, tontonan untuk memasak, kita yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak, tontonan tutorial bikin apa gitu, kue, cara bikin apa, semua ada di HP dan ada di aplikasi Google ya teman-teman ya. Memang dalam hal keislamian gitu ya teman-teman, kita bisa membuka, misalkan kita males buka Quran ya, misalkan bisa kita buka di HP gitu ya. Memang sisi positifnya seperti itu ya HP itu teman-teman ya, terutama misalkan di dalam hal sekolah ya, sekolah misalkan baik sekolah TK, SD, SMA ataupun perkuliahan ya. Jadi kita dibikin grup gitu ya di dalam satu WhatsApp, misal satu grup WhatsApp, di dalam dibikin grup, terus di grup itu kan di-sharing ya tugas-tugas apa yang harus dikerjakan oleh muridnya gitu teman-teman ya, ataupun mahasiswa di dalam perkuliahan gitu. Memang dalam sisi positif bagus gitu ya, HP itu memang benar-benar bagus banget gitu ya teman-teman ya. Semua info bisa kita dapatkan di HP teman-teman. Tapi di dalam sisi negatifnya itu memang sangatlah tidak baik ya kalau kita menggunakan HP terlalu sering gitu teman-teman. Jadi setidaknya alangkah baiknya kita mempergunakan HP itu seperlunya saja gitu teman-teman ya. Memang HP ini bisa menjadikan orang yang tadinya sedih jadi senang ya, karena melihat aplikasi yang lucu-lucu gitu ya, kayak di short video gitu ya, kayak di aplikasi TikTok, kayak aplikasi lainnya gitu ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita mendisiplinkan waktu untuk bisa membuka HP teman-teman ya. Jadi setidaknya kan kita bisa meluangkan waktu untuk bisa membuka Al-Quran gitu, kalau kita mengoffline-kan dulu HP untuk sementara waktu, misalkan dalam sehari nih teman-teman. Misalkan ketika kita bangun tidur, stop dulu buka HP gitu teman-teman kalau bisa. Tapi memang hal itu sangat sulit untuk bisa dilakukan ya untuk saat ini, karena HP sangat benar-benar diperlukan sekali untuk semua kalangan ya teman-teman. Tapi pelan-pelan kita lakukan ya teman-teman, kita lakukan walaupun hal itu sangatlah sulit gitu ya untuk dimulai gitu dan untuk memulai gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, tips agar kita tidak ketergantungan HP itu, satu, kita harus ngelis gitu teman-teman. Jadi sebelum tidur kita siapkan buku, satu buku pribadi, buku catatan kita ya, ataupun satu kertas HPS lah teman-teman ya, sama pulpen gitu ya. Terus misalkan ketika kita bangun tidur, kita mau ngerjain apa dulu nih, misalkan saya sebagai ibu rumah tangga bangun tidur harus nyiapin anak sekolah gitu kayak gitu. Terus kalau bisa HP itu dibuka misalkan untuk keperluan yang lebih penting dulu misalkan. Nah dari situ simpan lagi HP-nya, terus ngerjain pekerjaan lain lagi gitu ya.
Jadi waktu kita tuh jangan dihabiskan untuk dunia maya saja teman-teman ya. Jadi dunia nyata juga, kayak misalkan kita mengerjakan pekerjaan yang semestinya kita lakukan gitu ya. Seperti saya seorang ibu rumah tangga gitu ya. Memang saya tuh sangat menyadari sekali ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga, ketika saya terlalu fokus ke HP gitu ya teman-teman, pekerjaan yang saya lakukan lebih lambat untuk dibereskan, untuk diselesaikan ya teman-teman. Seperti halnya misalkan nih, target saya mau nyetrika baju anak nih di malam hari sebelum tidur. Ketika saya terlalu asik membuka HP gitu ya teman-teman, lupa, akhirnya ketiduran gitu teman-teman. Jadi waktu untuk menyetrika baju anak itu dilakukan di pagi hari ketika anak-anak mau sekolah. Jadi waktunya sangatlah terbatas gitu teman-teman ya. Itu dari sisi negatifnya dalam menggunakan HP gitu teman-teman. Terus ketika kita jadwal target memasak, misalkan kita memasak di target nih selesai 2 jam gitu ya. Tapi ketika kita terlalu asik melihat HP, bentar-bentar ketika masak lihat HP, bentar-bentar lihat HP gitu ya. Jadi waktu memasaknya itu jadi tambah lama gitu ya, lambat untuk selesainya gitu teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus dalam hal anak-anak juga nih, anak-anak sekolah ya teman-teman, saking asiknya nonton HP gitu ya. Memang banyak aplikasi yang seru gitu ya, ada game atau apapun itu di HP ya. Tapi setidaknya kita harus mengarahkan anak-anak kita ke hal yang lebih positif gitu dalam hal dunia nyata gitu ya. Seperti halnya mereka wajib dan harus belajar gitu ketika pulang sekolah gitu ya, sebelum tidur atau bangun tidur gitu, belajar gitu ya. Jadi waktu HP-nya itu kalau bisa dijadwalkan teman-teman untuk anak-anak kita ya gitu. Hal ini pun berlaku sekali untuk saya pribadi ya teman-teman. Saya juga ini masih belajar ya teman-teman, belajar untuk mendisiplinkan waktu dalam menggunakan HP gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman tips yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan doakan saja semoga saya juga bisa mendisiplinkan waktu dalam menggunakan HP teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi teman-teman, daripada kita terlalu memfokuskan ke arah HP seharian, lebih baik sambil pegang tasbih digital, sambil baca sholawat, zikir ataupun baca Quran gitu teman-teman ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.